Halo Sobat AdSense, salam pintar. Bersama Kak Ici, tutor ekonomi adsense.id. Pada video kali ini, kita akan membahas soal mengenai macam-macam pasar. Kalian siap? Baik Sobat AdSense, kita akan membahas soal yang pertama. Berikut ini yang bukan merupakan hambatan keluar masuk dalam pasar monopoli, yaitu A. Pemberian lisensi oleh lembaga yang berwenang, B. Adanya hak paten, C. Terbatasnya jumlah pembeli, D. Penguasaan bahan baku atau sumber daya, serta yang E. Penguasaan teknik produksi. Oke. Untuk lebih memahami kira-kira jenis-jenis apa saja yang menjadi hambatan keluar masuk bagi pesaing di pasar monopoli, kita terlebih dahulu harus memahami ya gambaran umum dari karakteristik pasar monopoli itu sendiri ya. Dan kenapa sih bisa sampai ada hambatan untuk keluar masuk gitu ya. Jadi karakteristik pasar monopoli. Ya. Oke. Yang pertama adalah tentunya mengenai jumlah penjual dan jumlah pembelinya ya. Jadi kalau di pasar monopoli itu jumlah penjualnya cuma satu, tapi pembelinya banyak. Jumlah penjual hanya satu. Jumlah pembeli ini banyak. Nah, yang kedua, karena hanya ada satu penjual, maka ia memiliki power, memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga di pasar, gitu ya. Jadi, penjual memiliki power alias kekuatan ya, atau kekuasaan. Memiliki power untuk menentukan harga di pasar. Tapi tentunya dalam menentukan harga ini juga nggak boleh sembarangan ya. Paling maksimal itu harus menyentuh atau sesuai dengan kemampuan daya beli si konsumen gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga, nah mengenai laba yang dihasilkan ya. Jadi untuk jangka pendek, ini laba yang dihasilkan oleh pelaku dalam pasar monopoli bisa saja laba positif, bisa saja laba nol, atau laba negatif. Ingat, laba positif ini berarti memang benar-benar mendapatkan keuntungan, yakni pendapatan lebih besar dibandingkan dengan beban alias biaya yang dikeluarkan untuk produksi. Kalau laba nol, ini artinya impas. Dia nggak untung tapi juga nggak rugi. Artinya jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya produksi. Lalu yang ketiga adalah laba negatif alias rugi. Nah, jadi kalau laba negatif ini ketika pendapatan kurang dari biaya produksi. Nah, loh, ini kan pelaku di pasar monopoli punya power untuk menentukan harga. Kok bisa mereka rugi? Nah, misalnya ya, untuk produksi 1 unit barang, ini memerlukan biaya 1 juta misalnya ya. Otomatis untuk mendapatkan laba, harusnya harga jual, P jual, ini lebih besar dong daripada 1 juta, kan gitu. Mereka bisa dengan mudah lah mau menetapkan harga berapapun gitu supaya mendapatkan laba. Masalahnya kalau kemampuan bayar dari si konsumennya hanya, ini kemampuan bayar ya. Kalau kemampuan bayarnya itu katakanlah hanya 700.000 ya, produsen mau menetapkan harga 1 juta pun nggak akan ada yang beli karena nggak mampu konsumen. Sehingga mau nggak mau dia menurunkan harga jual menjadi 700.000 paling nggak. Jadi sama dengan kemampuan bayarnya si konsumen. Artinya apa? Ada kerugian yang didapatkan ini 700.000 dari penjualan tapi biaya produksinya 1 juta. Berarti dia rugi 300.000.
Inilah alasan kenapa dalam jangka pendek, perusahaan dalam monopoli ini masih ada kemungkinan untuk mendapatkan kerugian, walaupun dia memiliki kemampuan untuk mengontrol harga. Ya, apalagi kalau misalkan biayanya itu melebihi dari kemampuan bayar si konsumen, gitu ya. Nah, kalau dalam jangka panjang perusahaan akan selalu mendapatkan laba positif atau supernormal profit. Kenapa? Karena kalau dalam jangka panjang perusahaan sudah mulai bisa beradaptasi. Kira-kira kalau kemampuan bayar konsumennya sekian, berarti saya harus menggunakan produksi dengan biaya seberapa. Gitu ya. Jadi sudah mulai bisa memperkirakan dengan kemampuan bayarnya si konsumen. Selanjutnya, yang keempat. Nah, ini karena hanya ada satu penjual, dan punya power untuk menentukan harga, sehingga mereka akan berupaya untuk melindungi diri, biar nggak ada pesaingnya. Jadi muncullah hambatan keluar masuk pasar, gitu ya. Karena kalau misalkan nggak ada hambatan, nanti akan banyak pesaing yang masuk ke pasar, kan gitu. Kalau banyak pesaing nanti, mereka kemampuan untuk menentukan harganya nggak akan sebesar ketika hanya ada satu penjualnya. Dan mungkin labanya juga akan turun, gitu ya, keluar masuk pasar. Nah, hambatan bagi para pesaing untuk keluar atau masuk pasar, ini bisa kita kategorikan menjadi 4 macam. Ada 4 jenis yang menyebabkan pesaing sulit banget masuk ke pasar. Ya, yang pertama, yang A, adalah penguasaan bahan baku. Misalkan produsen yang sudah ada di pasar monopoli, kita sebutnya produsen A, begitu ya. Nah, si A ini sudah menguasai bahan baku yang ada di pasar. Nah, kalau misalkan ada pesaing baru yang pengen masuk, nggak kebagian bahan bakunya. Lah, kalau nggak kebagian bahan bakunya, bagaimana mau produksi barang? Kan gitu. Oke, satu hal sudah menghambat pesaing untuk masuk ke dalam pasar. Gitu ya. Ini penguasaan bahan baku. Lalu yang kedua, yang B adalah penguasaan teknik produksi atau teknik tertentu. Yang tahu cara untuk produksi barang hanya si A, katakanlah, rahasia perusahaan. Lah kalau mau ada pesaing baru yang masuk, kan mereka harus mencontoh kira-kira seperti apa cara produksinya. Kalau nggak tahu dan tekniknya ini yang tahu hanyalah si A, ya nggak akan bisa ikut bersaing, nggak akan bisa masuk ke dalam pasar monopoli. Itu hambatan yang kedua ya. Hambatan yang ketiga berkaitan dengan lisensi. Pemberian izin oleh pemerintah, misalkan, atau lembaga yang berwenang ya. Jadi pesaing yang masuk ini harus dapat lisensi. Kalau nggak dapat, ilegal, nggak bisa melanjutkan usahanya dalam pasar monopoli. Sudah pasti ya, ini merupakan hambatan. Lalu yang terakhir adalah hak paten. Misalnya hak paten dimiliki oleh si A yang sudah duluan ada di pasar monopoli. Kalau ada pesaing yang ingin meniru usaha si A, ini harus membeli hak patennya. Kalau diizinkan bisa, kalau nggak diizinkan, maka nggak akan bisa bersaing sama si A ini. Nah, jadi hak paten juga merupakan salah satu aspek yang menghambat pesaing untuk masuk ke pasar, gitu ya. Oke, inilah 4 hambatan keluar masuk pasar, mulai dari penguasaan bahan baku hingga hak paten. Sekarang kita kembali ke soal. Ternyata yang diminta adalah yang bukan merupakan hambatan keluar masuk. Jadi yang nggak ada dalam 4 aspek ini. Yang A, pemberian lisensi ada ya, jelas nih, yang C di sini. Yang B, adanya hak paten, jelas ada ya. Yang C, terbatasnya jumlah pembeli, nggak ada ya di sini. Oke, kita kunci dulu jawabannya benar yang C. Yang D, penguasaan bahan baku atau sumber daya, ada ya di sini. Lalu yang E, penguasaan teknik produksi. Nah, ada juga, merupakan hambatan keluar masuk pasar. Jadi sudah bisa kita simpulkan dengan mudah ya. Yang bukan termasuk ke dalam hambatan keluar masuk pasar adalah yang C, terbatasnya jumlah pembeli. Sobat Adsen, kita akan membahas soal selanjutnya. Berikut ini hal yang terjadi pada pasar persaingan sempurna, namun tidak terjadi pada pasar monopolistik, yaitu A, penjual memiliki kemampuan untuk menentukan harga. B, banyak penjual dan pembeli. C, tidak ada hambatan keluar dan masuk pasar. D, pada jangka panjang, produsen memperoleh laba normal. Serta yang E, pada jangka pendek, produsen dapat memperoleh laba positif, laba normal, dan laba negatif. Oke,
Nah, untuk menentukan kira-kira mana nih yang menjadi perbedaan antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopolistik ya. Karena instruksi di soalnya adalah yang terjadi pada pasar persaingan sempurna tapi nggak terjadi pada pasar monopolistik. Berarti kan perbedaannya. Oke, sekarang kita uraikan ya karakteristik dari masing-masing pasar. Oke, kita uraikan di sini misalnya ya. Untuk kolom sebelah kiri adalah pasar persaingan sempurna atau PPS ya. Lalu untuk kolom sebelah kanan adalah pasar monopolistik. Ya, yang pertama ya, mulai dari jumlah penjual dan pembeli. Ternyata untuk PPS dan pasar monopolistik sama nih. Mereka terdiri dari banyak penjual dan banyak pembeli juga ya. Jadi yang pertama di sini banyak penjual dan pembeli. Ini juga sama ya untuk pasar monopolistik. Mereka juga banyak penjual dan pembeli. Oke. Untuk aspek yang pertama atau karakteristik yang pertama sama nih kedua pasar ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan jenis barang yang diproduksi. Kalau di PPS, jenis barang yang diproduksi itu homogen ya, sama, nggak ada coraknya, nggak beragam. Tapi kalau di monopolistik, jenis barangnya adalah terdiferensiasi atau heterogen atau banyak coraknya ya. Barang di sini homogen. Kalau di pasar monopolistik, barangnya terdiferensiasi atau heterogen ya, sama saja artinya. Terdiferensiasi. Oke, selanjutnya berkaitan dengan kemampuan penjual untuk memengaruhi harga di pasar. Nah, di pasar persaingan sempurna, ini banyak penjual dan jenis barangnya sama alias homogen. Jadi menghilangkan power atau kekuatan dari si penjual untuk menentukan harga. Sehingga harga ini ditentukan oleh interaksi antara penjual dan pembeli atau permintaan dan penawaran. Oleh karena itu kita bisa sebut ya, penjual dalam PPS ini hanya bertindak sebagai price taker, penerima harga. Mereka nggak punya kekuatan untuk menentukan ataupun mengontrol harga di pasar. Jadi yang ketiga di sini penjual sebagai price taker. Nah, bagaimana kalau di monopolistik? Di monopolistik walaupun banyak penjual, tapi barangnya itu heterogen, sehingga memiliki sedikit kemampuan untuk menentukan harga. Sedikit saja, tapi masih ada power gitu ya. Jadi boleh kita tuliskan di sini, penjual memiliki sedikit power ya, untuk menentukan harga. Power untuk menentukan harga. Oke, selanjutnya yang nomor 4, ini berkaitan dengan hambatan keluar masuk. Untuk di PPS, ini nggak ada hambatan keluar masuk ya, jadi free entry dan free exit. Bebas nih bagi para pesaing untuk bergabung di PPS ataupun dia keluar dari PPS. Jadi tidak ada hambatan keluar masuk pasar. Ya. Di monopolistik juga sama ya, karena ini banyak penjual dan pembeli, otomatis nggak ada juga hambatan untuk pesaing masuk ke dalam pasar ataupun keluar dari pasar. Juga mereka tidak ada hambatan ya, tidak ada hambatan keluar masuk pasar.
Lalu poin yang kelima ini berkaitan dengan penentuan laba atau keuntungan ya. Di PPS ini kalau dalam jangka pendek ya, di jangka pendek. Ini jenis laba yang dihasilkan bermacam-macam. Bisa laba positif kalau perusahaannya itu bergabung ketika jumlah penjual di PPS masih belum banyak. Jadi pangsa pasarnya itu masih terpusat nih di beberapa penjual. Bisa mendapatkan laba positif. Atau bisa juga mendapatkan laba nol. Ya, laba nol alias laba normal. Kondisi ini kalau misalkan perusahaan yang baru itu bergabung ketika sudah mulai banyak penjualnya, sudah mulai banyak pesaingnya. Jadi pangsa pasar sudah mulai terbagi nih di beberapa penjual. Ya, selanjutnya bisa juga mendapatkan laba negatif. Kenapa? Karena hal ini terjadi apabila pesaingnya, ini rugi ya, maksudnya laba negatif itu rugi. Pesaingnya bergabung, perusahaan baru bergabung ketika sudah banyak, sudah terlalu banyak penjual yang ada di pasar. Akibatnya harganya makin anjlok, padahal biayanya ini cukup tinggi. Nah, timbullah laba negatif alias rugi. Kalau laba nol, ini dia nggak untung, nggak rugi ya, alias impas gitu. Oke, selanjutnya kalau jangka panjang bagaimana? Nah, kalau jangka panjang, produsen dalam PPS ini mendapatkan laba nol. Laba normal ya, nggak untung juga nggak rugi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena di PPS ini ada siklus namanya. Jadi ketika laba positif, ini pesaing yang di luar pasar yang belum bergabung berpikir, oh ini labanya positif nih kalau saya bergabung ke sini. Ya ada insentif, ada dorongan untuk bergabung ke pasar persaingan sempurna. Mereka ikut-ikutan jualan gitu kan. Nah, semakin banyak nanti akan harganya turun. Kalau turun nanti bisa sampai ke laba nol. Laba nol nanti masih ada yang masuk, nggak menutup kemungkinan harganya akan makin anjlok. Nanti produsen akan mendapatkan laba negatif. Nah, kalau sudah laba negatif, nanti biasanya ada beberapa produsen yang merasa nggak untung, ternyata jualan di sini keluarlah. Satu persatu keluar. Nah, kalau satu persatu keluar berarti akan mengurangi jumlah penjual yang ada di pasar. Sehingga nanti harganya akan semakin meningkat ya, sedikit demi sedikit meningkat. Nanti balik lagi ke laba nol, balik lagi nanti ke laba positif kalau ada yang keluar. Nanti seperti itu ya. Nah, ini namanya siklus. Sehingga kalau digeneralkan, disamaratakan, jangka panjangnya hanya mendapatkan laba nol. Bagaimana dengan di pasar monopolistik? Ternyata sama ya. Karena ada ini, banyak penjual gitu ya. Jadi dalam jangka, ini maksudnya nomor 5 ya. Nomor 5. Dalam jangka pendek, mereka nih ada banyak kemungkinan sama dengan PPS. Bisa dapat laba positif, bisa dapat laba nol, atau bisa juga dapat laba negatif. Tergantung kondisi ketika mereka bergabung ke pasar. Lalu dalam jangka panjangnya bagaimana? Jangka panjangnya sama ya. Karena saking banyaknya yang berjualan di pasar, maka dia hanya mendapatkan laba nol. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Yang diminta adalah terjadi pada PPS tapi nggak terjadi pada pasar monopolistik. Oke, kita lihat ya yang A. Penjual memiliki kemampuan untuk menentukan harga. Apakah itu terjadi di PPS? Enggak, itu hanya terjadi di monopolistik. Padahal kita diminta untuk terjadi di PPS tapi nggak terjadi di pasar monopolistik. Nah, kemampuan menentukan harga itu hanya ada di pasar monopolistik. Sedangkan di PPS, dia sebagai price taker ya, penerima harga. Jadi untuk yang A jelas salah ya. Yang B, banyak penjual dan pembeli. Kita lihat. PPS banyak penjual dan pembeli. Monopolistik juga sama. Nah, berarti sama-sama, banyak penjual sama banyak pembeli ya. Oke, berarti yang B ini salah karena kita sekali lagi diminta untuk mencari karakteristik yang ada di PPS tapi nggak ada di monopolistik. Yang C, tidak ada hambatan keluar dan masuk pasar. Kita lihat, tidak ada hambatan keluar dan masuk pasar ya. Oke, tidak ada di sini. Lalu yang nomor 4, tidak ada hambatan keluar masuk pasar juga ya. Jadi yang C ini salah ya. Yang D, pada jangka panjang produsen memperoleh laba normal. Jangka panjang laba nol, benar ya. Di monopolistik juga sama ya, laba nol. Oke. Yang E, pada jangka pendek produsen dapat memperoleh laba positif, laba normal, dan laba negatif.
Oke, laba positif, laba normal alias laba nol dan laba negatif ya, sama. Oke, jadi yang mana jawabannya? Yang D sama E jelas salah ya. Yang C tidak ada hambatan keluar dan masuk pasar, sama-sama nggak ada hambatan keluar dan masuk pasar ya. Yang B banyak penjual banyak beli juga sama. Yang A juga dimiliki oleh monopolistik, bukan di pasar persaingan sempurna. Oke, sekarang kita fokus pada poin keempat ini. Tidak ada hambatan keluar masuk pasar. Secara umum memang tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar, ya. Tapi ya pasar monopolistik di sini mereka ada barang terdiferensiasi. Nah, otomatis pesaing kalau ingin bergabung ke pasar monopolistik dia harus siap. Dia harus siap memiliki konsekuensi bisa mendiferensiasikan produknya, bisa menghasilkan produk yang bermacam-macam. Kalau untuk pesaing ini nggak ada lisensi, nggak ada. Penguasaan bahan baku juga nggak ada. Hak paten nggak ada. Penguasaan teknik juga nggak ada. Tapi ada yang tersirat nih. Apa yang tersirat? Ketika dia mau masuk ke pasar monopolistik, dia harus siap untuk menciptakan barang yang terdiferensiasi atau berbeda corak. Sehingga ini merupakan salah satu hambatan yang tersirat. Ya, karena berbentuk kesiapan, hambatan tersirat. Kalau yang nomor 4 ini adalah hambatan berkaitan dengan cara atau teknis. Cara atau teknis untuk masuk ke pasar monopolistik gitu. Contohnya nggak harus ada lisensi gitu kan. Itu kan teknis masuk. Kalau ada kalau di monopoli harus ada lisensi. Kalau monopolistik nggak perlu. Itu kan itu teknisnya. Lalu apalagi hak paten juga nggak ada, itu kan teknis untuk masuk. Penguasaan bahan baku juga nggak ada, mereka bebas untuk mengakses bahan baku. Nah di sini yang dimaksud dengan hambatan tersirat adalah sebagai produsen ini nggak ada nih hambatan untuk masuk ke monopolistik. Yang ada hanyalah kesiapan. Nah ini kan bentuk tersirat, hambatan juga. Kalau dia nggak siap untuk menciptakan barang berbeda corak, maka dia bisa saja tidak bisa masuk ke monopolistik, masuknya nanti ke pasar persaingan sempurna. Jadi, bisa kita simpulkan, ternyata hal yang terjadi pada persaingan sempurna, tapi nggak terjadi dalam pasar monopolistik adalah mengenai hambatan keluar masuk pasar. Nah, yang lebih spesifik adalah hambatan tersiratnya. Kalau di pasar persaingan sempurna nggak ada hambatan, tapi kalau di monopolistik ada hambatan tersirat. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Oke, sehingga jawaban yang paling tepat berkaitan dengan soal tersebut adalah yang C. Sobat Adsen, demikian pembahasan soal mengenai macam-macam pasar. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam pintar!